Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Musriatun SPD. Nanti kalian semua akan bertemu dengan saya dalam mata pelajaran Bahasa Indonesia kelas 9. Sedikit informasi tentang saya tinggal di Landung Sari, Pekalongan. Apakah ada yang tinggal di sekitar sana? Silakan jika ada, silakan boleh mampir ke rumah dan kita berkomunikasi secara langsung. Untuk informasi terkait mata pelajaran bahasa Indonesia yang akan kita pelajari selama 1 semester ke depan, nanti akan lebih didetailkan lagi dalam penjabaran berikutnya. Ikuti informasinya dari awal hingga akhir, jangan terlewat. Semoga sukses. Baiklah anak-anak, hari ini kita akan bahas sedikit terkait hal ihwal tentang bahasa Indonesia yang akan dipelajari di kelas 9. Di SMP Negeri 1 Pekalongan untuk kelas daring semester 1, saat kalian berjumpa dengan saya nanti, kita akan mempelajari beberapa hal. Kompetensi-kompetensi yang dipelajari di kelas 9 ada beberapa. Yang pertama adalah teks laporan percobaan, berikutnya teks pidato persuasif, yang ketiga cerita pendek, selanjutnya dengan teks tantangan, teks diskusi, dan teks cerita inspiratif. Nah, sebelum pembelajaran dimulai secara keseluruhan, kita perlu ada target minimal dalam proses belajar. Hal ini diharapkan agar kita punya pencapaian maksimal atas hasil belajar kita. Untuk di SMP Negeri 1 Pekalongan, kita menggunakan ketuntasan belajar minimal yang bersifat tunggal, yaitu bahwa batas nilai terendah yang harus dicapai secara keseluruhan di sekolah setiap mapel adalah nilai 75. Nah, tetapi terkait dengan pelajaran bahasa Indonesia, saya punya target khusus agar kita punya semangat lebih serius dalam belajar. Di samping itu agar nanti tercantum di kelulusanmu bahwa nilaimu sangat baik, sangat cukup untuk masuk ke SMA, maka saya punya target proses bahwa untuk bahasa Indonesia target kita adalah 84. Jadi nanti siswa yang belum mencapai nilai 84, saya beri kesempatan untuk melakukan remedial. Nah, kalau remedial berkali-kali masih belum mencapai nilai optimal, nah maka kita pakai batas minimal terendahnya, yaitu 75. Itu nilai minimal yang harus dicapai. Selanjutnya, untuk mendapatkan nilai, kita ada beberapa jenis teknik penilaian yang dipakai. Dalam pembelajaran bahasa Indonesia, kita menggunakan 2 teknik penilaian. Yang pertama adalah praktik atau kinerja. Pada praktik atau kinerja itu nanti yang dinilai adalah praktik menulis teks, praktik presentasi atau presentasi yang menggunakan video. Kemudian yang kedua adalah tes tertulis. Pada kategori tes tertulis nanti bisa berupa tugas, kemudian bisa berupa ulangan harian. Nah, ulangan harian nanti bisa disajikan dalam beberapa bentuk, bisa dengan quizzes atau bisa juga dengan Google Form. Nah, semua penilaian nanti harus diunggah di Google Classroom masing-masing kelas kalian. Untuk jenis penilaian yang dilakukan ada 4, yaitu nilai spiritual, nilai sosial, nilai pengetahuan, dan nilai keterampilan.
Untuk nilai spiritual nanti ada dua hal yang saya perhatikan dalam kelas daring kita. Yang pertama adalah ketika guru memberi salam, siswa bisa membalas memberi salam atau menjawab salam. Atau setiap kali siswa melakukan diskusi diawali dengan memberi salam. Dan membiasakan diri untuk berdoa saat belajar. Selanjutnya dari nilai sosial nanti akan diambil melalui kedisiplinan dalam proses masuk kelas daring. Kedisiplinan ini akan dilihat dari keseharian kamu masuk ke kelas daring, absensi yang masuk kelas, dari presensi yang kamu lakukan, itu bagian dari nilai kedisiplinan. Dan selain itu adalah dari tanggung jawab atas tugas daring yang diberikan dalam pelajaran bahasa Indonesia. Seluruh tugas yang diberikan diharapkan seluruhnya diselesaikan dengan optimal. Selanjutnya adalah nilai pengetahuan. Dari penilai pengetahuan diambil melalui proses kelengkapan tugas-tugas. Dari tugas-tugas yang diberikan oleh saya nanti, silakan untuk dilengkapi dari tugas pertama hingga tugas terakhir. Dan ketika mengikuti tugas, melaksanakan tugas itu silakan untuk sesuai dengan waktu tugasnya. Berikutnya, kegiatan mengikuti ulangan harian itu harus diikuti dengan sebaik-baiknya dan saya mendapatkan nilai dari kegiatan ulangan harian. Selain itu juga dari kegiatan PTS, penilaian tengah semester dan penilaian akhir semester atau penilaian akhir tahun yang diadakan di akhir semester 2. Selanjutnya nilai keterampilan. Nilai keterampilan nanti akan diperoleh melalui praktik menulis dan yang kedua bisa melalui praktik presentasi atau pembuatan video. Nah, demikian anak-anak untuk hal-hal yang saya sampaikan terlebih dahulu untuk proses pembelajaran bahasa Indonesia. Pada pembelajaran ini semoga kamu bisa sukses. Nah, bagaimana agar kita mencapai kesuksesan? Maka silahkan disiplinlah dari awal hingga akhir proses. Jika ada kesulitan dalam berproses, jangan segan-segan untuk bertanya. Silakan kita guru dan siswa berkolaborasi terbaik untuk bisa mencapai kemajuan bersama. Untuk mencapai we are number one. Oke, demikian paparan tentang proses pembelajaran pada semester ke depan disertai dengan penjelasan penilaian yang akan diambil serta hal-hal apa saja yang akan dinilai dan bagaimana proses belajarnya. Untuk selanjutnya silahkan kamu ikuti proses pembelajaran dari video-video berikutnya akan ditampilkan sesuai dengan kompetensi yang akan dipelajari. Semangat, meskipun kita tidak bertemu secara langsung, tapi mudah-mudahan video-video yang Ibu kirimkan mampu membantumu dalam proses belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.